Selamat pagi, selamat bergabung dengan channel Sambal Lado. Semakin banyak mengulas, semakin tidak bodoh. Gus Miftah mendatangi rumah penjual es teh untuk minta maaf, janji gelar pengajian di kediaman Sun Haji. Utusan khusus Presiden, Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, sekaligus pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman atau disapa Gus Miftah mendatangi rumah pedagang es teh Sun Haji, di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Rabu, 4 Desember 2024. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyampaikan permintaan maaf, dan memberikan uang sebagai bentuk kompensasi atas ucapannya kepada Pak Sun Haji, di pengajian akbar, belum lama ini. Gus Miftah tiba di rumah Sun Haji sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selain meminta maaf, Miftah pun berjanji, bakal menggelar acara pengajian di rumah Sun Haji di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Saya bakal main ke rumah kamu, nanti kita bisa pengajian di sini. Nanti yang jadi tuan rumahnya penjual es teh Sun Haji, kata Miftah, dikutip dari Tribun News. Miftah mengatakan Sun Haji sering berjualan es teh di lokasi tempat dirinya mengadakan acara pengajian akbar. Jadi memang beliau ini kerap ikut berdagang kalau saya pengajian. Di Purworejo juga, katanya. Sebelumnya, sebuah video menunjukkan Gus Miftah melontarkan kalimat mengolok-olok kepada seorang penjual es teh yang sedang berjalan di tengah kerumunan penonton pengajian di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah viral di media sosial. Apapun itu senajan niat itu, kalau saya salah, iya saya sudah maafkan, saya sudah ingatkan. Dalam video yang dikirimkan Camat Grabag, Sri Utari, terlihat Gus Miftah duduk bersama Sun Haji dan merangkulnya. Hadir juga di sana, Camat Grabag, Lurah dan perangkat serta beberapa tetangga Sun Haji. Di sana, Gus Miftah meminta maaf kepada Sun Haji dan menyampaikan bahwa maksudnya hanya ingin bercanda. Yang saat itu niatnya guyon tapi disalah persepsikan, tapi apapun itu aku minta maaf sama Kang Sun Haji. Niatnya guyon malah jadi kedawan-dawan ya, kata Gus Miftah dalam pertemuan itu. Akhirnya keduanya pun bersepakat saling memaafkan. Gus Miftah berkata, semoga ada hikmah dari peristiwa ini, dan mendoakan kepada Sun Haji. Semoga bertambah rezekinya, dan serta diangkat derajatnya, oleh Allah Yang Maha Esa. Sun Haji mengaku senang atas kedatangan Gus Miftah di rumahnya. Dia menyebut Gus Miftah telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Senang. Saya merasa bangga kedatangan Gus Miftah. Tapi, saya tidak berbicara banyak karena masalah ini sudah selesai, kata Sun Haji dengan wajah berkaca-kaca. Gus Miftah malah sudah berjanji mau ngaji di tempat ini, sambung Sun Haji. Sun Haji sendiri mengaku telah memaafkan Gus Miftah. Saya sudah memaafkan, ujarnya. Sambil tersenyum. Karena kejadian tersebut sempat viral di medsos. Gus Miftah pun merasa terpanggil untuk mengklarifikasi. Segera mungkin mendatangi Sun Haji, untuk bersilaturahmi dan meminta maaf. Sejumlah pihak pun mengkritisi perkataan Gus Miftah yang dinilai tak pantas, termasuk Partai Gerindra, hingga sejumlah tokoh masyarakat lainnya. Akhirnya, pendiri Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, Yogyakarta tersebut mendatangi Sun Haji secara langsung untuk meminta maaf. Setiba di lokasi, Gus Miftah yang turun dari mobil langsung disambut pelukan oleh Sun Haji. Sun Haji menangis. Ia menumpahkan emosinya di pundak Gus Miftah. Pelukan itu sangat erat. Berlangsung beberapa menit. Sun Haji kemudian mengajak Gus Miftah masuk ke rumahnya yang sederhana. Sambil duduk lesehan, keduanya berbincang. Gus Miftah meminta maaf kepada Sun Haji. Mohon dimaafkan, meskipun niatnya guyon saya minta maaf, kata Gus Miftah. Saya kalau ada salah juga minta maaf, kata Sun Haji. Sekitar pukul 7.30 WIB, Gus Miftah pulang ke rumahnya di Sleman, Yogyakarta. Setelah Gus Miftah pulang, tamu-tamu yang bersimpati pada Sun Haji mulai berdatangan. Dari Malang, Jawa Timur, Jakarta, Yogyakarta dan lokalan wilayah Magelang. Tujuan dari para tamu adalah memberikan dan menawarkan berbagai bantuan kepada Sun Haji. Satu di antaranya adalah Willy Salim. Dia datang selang 1 jam setelah Gus Miftah pulang. Uang sebesar 100 juta rupiah diberikan kepada Sun Haji.
Setelah itu, banyak lagi yang memberikan bantuan dengan berbagai macam bentuk. Tamu-tamu itu berdatangan hingga Rabu, 5 Desember 2024, siang. Pada Rabu, 5 Desember 2024, sekitar pukul 10 WIB, utusan Miftah Maulana Habibur Rahman datang lagi ke rumah Sun Haji. Utusan Gus Miftah itu mengendari kendaraan yang sama dengan yang dikendarai Gus Miftah dari Jakarta. Sun Haji diajak ke Sleman kemudian bertemu dengan Gus Miftah di rumahnya. Sun Haji tak sendiri, ditemani aparat desa setempat dan perwakilan warga. Di sana Gus Miftah menawarkan untuk umrah bersama keluarga Sun Haji. Selanjutnya, Sun Haji diantar balik lagi ke Grabak Magelan pada Rabu malam. Sun Haji dijadwalkan menjalankan ibadah umroh bersama keluarganya awal pekan ini. Sun Haji dijemput utusan dari Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah pada Kamis, 5 Desember 2024, malam. Sun Haji tak sendirian dijemput ke Sleman, Yogyakarta di kediaman Gus Miftah. Beliau sosok yang hebat ya. Jadi dia sempat cerita nggak berani pulang rumah kalau nggak bawa uang. Soalnya kasihan sama anak istri nangis di rumah. Jadi saya ngerasa wah ini bapak yang bertanggung jawab, baik hati, jujur, amanah. Dia bilang kalau misalnya nggak bawa uang tidur di jalan pak, biar bisa dagang lagi besok. Dicariin satu keluarga, bikin khawatir, bikin nangis, tapi dia lebih baik dikhawatirkan daripada nggak bawa uang. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden, bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, Jakarta Miftah. Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Miftah. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya, yang sangat mendalam kepada Presiden Prabowo, serta seluruh masyarakat Indonesia, sambungnya. Miftah bercerita, keputusan mundur dari jabatan utusan khusus Presiden, disampaikan penuh kesadaran setelah melalui perenungan mendalam, melalui berdoa, muhasabah dan istikharah. Menurut dia, keputusan mundur dari jabatan bukanlah akhir atau langkah mundur, melainkan langkah awal untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara, dengan cara yang lebih luas dan beragam. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Jumat, 6 Desember 2024, siang, Gus Miftah memutuskan mundur dari jabatan sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan di pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Keputusan mundur dijelaskan oleh Gus Miftah, bukan karena tekanan dan paksaan dari pihak manapun.